majelis Zoom online bersama Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Piramid Dirja Abdullah Ta'ala Bara'ah. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian sponsor dari PPDIB dan ZIS kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia 2, kemudian dibantu oleh teman-teman dari Cikarang Maji, kemudian Pelabuhan Maji, kemudian dari grup official Ustaz, kajian hari ini terlaksana. Alhamdulillah. Adapun untuk sisa waktu, maka saya akan membacakan teknis kajian hari ini, yaitu yang pertama untuk materi selama 1,5 jam, kemudian untuk sesi tanya jawab sekitar 20 menit. Untuk berikutnya bisa disilakan Pak Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul melalui Zoom dalam rangka saling menasihati dalam perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yaitu agar memotivasi diri kita semua untuk semangat untuk melaksanakan ibadah solat malam. Solat sunnah yang terbaik setelah solat fardu adalah qiyamul lail, solat malam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya porsi tentang solat malam ini banyak sekali dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang solat malam, ya. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW, insyaallah nanti akan kita jelaskan, ya. Namun ibadah yang agung ini tentunya perlu kesungguhan, perlu perjuangan, dan siapa yang sudah terbiasa melakukannya dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Dalam ibadah ini ada ibadah khalwat bersama Allah, berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di antara ibadah yang disyariatkan, ya, adalah bagaimana seorang hamba bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak bentuknya dalam syariat. Misalnya, ya, dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, ketika matahari jaraknya 1 mil, maka Nabi SAW mengatakan di antaranya, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang yang ketika dia bersendirian, khalian, dia bersendirian, tidak ada yang bersama dia, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, maka dia pun menangis. Dia mengingat Allah, mengingat akan keagungan Allah, dan mengingat akan dosa-dosanya, membuat dia pun menangis. Dan ini menjadikan dia dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di sini ada lafal khalian, dia bersendirian. Demikian juga misalnya ibadah tahunan yang kita dianjurkan, ya, untuk kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah i'tikaf. Yang hakikat dari i'tikaf, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fa ma'na al-i'tikaf fa haqiqatuhu qatul alaik anil khalaik liittisali bi khidmatil. Mohon maaf tadi, ya, waalaikumsalam, terputus tadi. Kita lanjutkan, ya. Jadi ada ibadah yang tahunan kita disuruh untuk melatih diri untuk berkhalwat kepada Allah, seperti ibadah i'tikaf. Ibadah i'tikaf yang kata Ibnu Rajab tadi, kita memutuskan hubungan dari seluruh makhluk dan kita menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada seperti ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya. Beliau mengatakan, ya, inti daripada i'tikaf adalah uquful qalbi 'ala Allah wa jum'iyyatuhu 'alaihi wal khalwah bihi, yaitu kita berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala, wal inqita'anil istighal bil khalq, dan memutuskan segala kesibukan dengan makhluk, ya. Kemudian beliau berkata fa yasiru unsuhu billah, sampai dia akhirnya terbiasa tentram dan bahagia bersama Allah, badalan an unsihi bil khalq,
Padahal biasanya dia bisa tentram dengan manusia lain ya, dengan makhluk yang lain, dengan manusia, dengan istri dan anak. Tapi dia latih dirinya agar dia bisa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya fayu'idduhu bidzalika liunsihi bihi yaumal wahsyah fil qubur hina la anisa lahu. Dengan dia terbiasa demikian, dia akan menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari yang dia bersendirian, hari yang tidak enak, yaitu tatkala dia di kuburan ketika tidak ada orang yang menemaninya. Nah ini kita harus, di antara yang membuat kita termotivasi untuk sholat malam, kita harus terbiasa menyendiri. Karena kita kalau sudah masuk alam barzakh, kemungkinan besar kita bakalan lama dalam alam barzakh. Hidup dunia 60-70 tahun, kalaupun sampai 70 tahun. Setelah itu kita akan alam barzakh, menunggu hari kiamat, itu waktu yang sangat panjang. Kita harus terbiasa bersendiri, ditemani dengan amal soleh kita. Yang nemani nanti amal soleh kita, nggak ada yang nemani kita. Nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak-anak. Yang ada amal soleh. Seorang yang terbiasa berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa menghadapi masa yang sangat panjang tersebut meskipun dia bersendirian dia. Meskipun dia bersendirian. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, seorang berusaha sering beribadah sendirian ya. Latih diri. Terkadang seorang nyaman dengan bukunya, latih diri, terbiasa. Dia baca buku sendiri, meskipun ada orang, dia baca, dia tulis sendiri, nikmati ya. Dia baca Quran sendiri, terserah mau jam berapa aja, mau siang, mau malam, tapi latih. Bikin kebahagiaan, menciptakan kebahagiaan tatkala kita bersendirian. Jadi terlalu banyak terjebak dengan kebahagiaan, harus berinteraksi dengan orang lain. Kita nggak bisa bahagia kecuali dengan kalau sama istri, nggak bisa bahagia kecuali dengan anak-anak, nggak bisa bahagia kecuali dengan teman-teman, nggak bisa bahagia kalau kecuali lihat berita-berita di medsos, baru kita tentram, baru kita bahagia. Kita nggak bisa bahagia kecuali kalau komentar, kita nggak bisa bahagia kecuali kalau dikomentari. Ini yang kita hadapi tiap hari seperti ini. Saya ingin kita rubah ya. Kita cari kebahagiaan. Itu kebahagiaan, tidak kita pungkiri, itu kebahagiaan. Tapi coba kita ciptakan kebahagiaan baru sendiri kita, di mana kita tidak seperti itu. Kita ciptakan kebahagiaan baru sendiri bagi kita dengan apa? Dengan baca Quran sendiri, baca buku sendiri, dengar kajian sendiri, meringkas sendiri, ya zikir sendirian, di antaranya sholat malam. Melatih diri kita untuk bersendirian. Ingat tadi saya sebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan kita latih berkholwat agar kita bisa siap menghadapi masa yang panjang dalam kesendirian. Yatba'ul mayyit thalath, kata Nabi SAW, mayat diikuti oleh 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Amalnya, hartanya, dan keluarganya. Fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, keluarga dan harta akan meninggalkan dia. Dan sering saya sampaikan, di antara hal yang menyedihkan bagi seorang mayat, Allah memperdengarkan Qur'ani alihim ketika keluarganya meninggalkan dia dari kuburan, langkah kakinya dia dengar. Dia tidak dengar pembicaraan, tapi langkah kakinya dia dengar bahwasanya dia ditinggalkan. Sehingga dia tahu dia sendirian. Orang mungkin lama, taruhlah sejam, 2 jam, taruhlah ya. Tapi lama-lama mereka akan meninggalkan. Tidak mungkin mereka mau tidur sama kita di kuburan kalau kita di kuburan. Mereka kemudian akan pergi, ya, meninggalkan. Ketika itu dia sadar bahwa dia telah sendiri. Siapa yang menemani dia? Menemani dia amal soleh. Ya. Kalau dia sudah terbiasa berkholwat, maka dia akan mudah menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Hari pertamanya di alam barzakh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya meskipun kita berbahagia bertemu dengan orang lain, dengan anak, dengan istri, dengan kawan-kawan, kita butuh juga bersendirian. Karenanya di antara 7 golongan juga yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Di antara penjelasan para ulama tentang berpisah karena Allah, yaitu karena masing-masing harus beribadah sendiri. Tidak mungkin kita sama teman terus. Harus berzikir pagi petang sendiri, harus baca Quran sendiri, harus sholat sunnah sendiri. Butuh berpisah kita khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara juga kenapa kita dianjurkan bagi laki-laki setelah sholat subuh di masjid kita berzikir sampai waktu syuruk. Itu kebiasaan Nabi SAW, berzikir sampai matahari terbit. Latih kita nikmat sendiri. Waktu yang cukup lama dari setelah subuh sampai syuruk 1,5 jam.
Tapi kalau kita terbiasa, itu di antara bentuk khalwat. Bentuk khalwat, kita duduk sendiri, kemudian zikir, sibuk diri sendiri, pokoknya gimana bisa connecting dengan Allah. Bukan duduk kemudian baca berita-berita, enggak. Baca Quran kek, zikir kek, baca buku kek, buku agama kek. Ini harian bisa kita kerjakan. Jadi saya katakan tadi banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan untuk khalwat kepada Allah. Di antaranya ibadah yang sangat agung adalah sholat malam. Karenanya di antara perkara yang pertama kali diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sampai di kota Madinah adalah sholat malam. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang dia adalah dahulunya ulama Yahudi, dan dia sudah dengar-dengar tentang Nabi, dan dia ingin lihat langsung Nabi, wajah Nabi. Dia mengatakan, tatkala aku lihat Nabi, aku lihat wajahnya bukan wajah kadzab, bukan wajah pendusta. Ini wajah orang jujur. Kemudian dia berkata, awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi. Yang pertama kali aku dengar dia ucapkan, pertama kali aku dengar Muhammad SAW berbicara ketika tiba di kota Madinah, ketika berhijrah, tiba di kota Madinah, qala ya ayyuhan nas afsyus salam. Nabi berkata, wahai manusia sekalian, tabarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat sabda Nabi, sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Sampai-sampai untuk nilai khalwat ini Nabi SAW saja, Aisyah menjelaskan, Nabi kalau salat malam ketika mau witir, Rasulullah baru bangunkan Aisyah. Rasulullah berkhalwat ya. Memang kita terkadang salat malam sama istri, oke. Ya, tapi terkadang kita disuruh berkhalwat, ya, sendirian. Sekali kita bangun istri sholat bareng sama istri, oke. Tetapi sholat sendiri-sendiri itu lebih tenteram, lebih afdal. Kecuali bulan Ramadan ada sholat tarawih. Tapi kalau hari-hari seorang dianjurkan sholat sendirian. Ya. Sampai Aisyah saja Rasulullah SAW tidak ajak dia sholat sejak awal. Aisyah mengatakan jika Rasulullah ingin witir, Rasulullah bangunkan Aisyah untuk sholat witir. Ini kita harus persiapan, benar-benar ikhwan kita persiapan, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki. Jangan terpedaya dengan harta yang kita miliki. Ya, dengan apa yang kita miliki di dunia ini, kematian bisa datang dengan cepat tanpa kita duga terlebih dahulu, ya. Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Ya. Sungguhnya siapa yang tidak meninggal dengan pedang, maka dia akan meninggal dengan yang lainnya. Kalau tidak dibunuh dengan pedang, dia akan meninggal dengan yang lainnya. Sebab kematian itu banyak, ta'addatil asbab, sebab kematian banyak, wal mautu wahid, dan semuanya menuju kepada kematian. Mau sakit, mau ini, mau ketabrak, mau jatuh, ya, mau dibunuh orang, ya, mau sakit, macam-macam, ya. Makanya sampai seorang penyair berkata, malam nyamut bita'ni mata bi ghairihi, ketika dia bicara tentang corona, ya. Siapa yang tidak meninggal dengan corona, dengan Covid, dia akan meninggal dengan yang lainnya. Ya. Kita lihat di hadapan kita sekarang banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meninggal di masa pandemi ini yang tidak kita duga-duga. Ada yang kita sangka dia kuat, ada yang kita sangka dia sehat, tahu-tahu meninggal dengan corona. Ada yang kita sangka dia lemah, tahu-tahu sembuh. Ya, tahu-tahu sembuh. Ya, maka benarlah perkataan seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang kelihatannya sehat atau meninggal, ya, tanpa penyakit terlebih dahulu, ya. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang sakit disangkakan meninggal, ternyata hidup panjang umur, ya. Wa kam min sabiyin wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tahu-tahu jasad mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahat, ya. Karena jangan pernah terpedaya dengan kesehatan kita, dengan umur kita nggak tahu, ya. Teman saya ada yang cerita kawannya, Masya Allah jaga kesehatan, makan milih-milih. Kita lihat dia segar orangnya. Saya juga kenal teman saya juga. Kelihatannya bugar, kelihatannya kokoh. Kita nggak duga dia kena corona meninggal dunia. Padahal dia orangnya kalau makan milih. Tapi subhanallah, kalau kematian sudah datang, ya, tidak ada yang bisa menghindar. Bahkan terkadang kematian masuk dalam rumah seseorang, dia pilih. Tidak semua dia pilih, dia ambil. Terkadang yang dia ambil
yang paling kuat di antara mereka atau meninggal. Maka di antara hal yang membuat kita termotivasi untuk sholat malam adalah kita latihan untuk khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi hari pertama kita ketika kita masuk dalam liang lahat, kita akan bersendirian. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ini khalwat ini, orang semua tidak tidur, istri tidur, anak tidur, semua tidur. Bangun, antum bangun. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadilah ciri-ciri orang soleh, kata Nabi SAW, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Semuanya sering bilang, kalau ada orang merasa dirinya soleh, ternyata dia tidak salat malam, perasaannya dipertanyakan ya. Dia pasti dirinya mungkin penampilannya keren, jenggotan, mungkin pakai cadar, tapi tanya, kamu salat malam enggak? Tanyakan pada dirimu. Nabi yang mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, salihin, salihat, mereka salat malam. Nah, kita bagaimana tidak ada waktu untuk salat malam? Ya. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz tentang amal-amal yang masukkan surga, kata Nabi SAW, "Salatul rajuli fi jawfil lail." Salatnya seorang di tengah malam dalam kegelapan. Kemudian kata Nabi SAW tentang salat malam, "Wa huwa qurbatun ila rabbikum." Sungguhnya salat malam adalah kedekatan kepada Rabb kalian, wa mukaffiratun lisayyi'at, dan penghapus dosa-dosa, wa manhatun lil itsm, dan juga mencegah seorang dari berbuat dosa. Seorang kalau terbiasa salat malam, dia memaksiat, dia takut ya. Paling tidak kalau dia maksiat, dia tidak akan semakin berdalam-dalam. Kenapa? Dia biasa salat malam, Allah menjaga dia dengan salat malamnya. Allah menjaga dia dengan apa? Salat malamnya. Karenanya kalau seorang sengaja tidak salat witir, menurut para ulama, itu bukan orang soleh. Sengaja tidak salat, beda kalau tidak sengaja. Kalau sengaja tidak salat witir, dianggap orang yang tidak soleh. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang tidak salat witir, maka Imam Ahmad berkata, "Hadza rajulun su." Ini adalah seorang yang buruk. Yatruku sunnatan sannaha Rasulullah sallam. Hadza saqitul adalah idza taraka al-witra muta'ammidan. Kata Imam Ahmad, ini orang yang buruk, ini orang yang apa namanya? Keadilannya, kepercayaannya gugur, orang tidak usah dipercaya lagi, gugur dia. Idza taraka al-witra muta'ammidan, jika dia meninggalkan witir dengan sengaja. Masa dia enggak bisa satu rakaat saja dalam semalam? Demikian dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, "Man tarakal witra amdan fa huwa rajulun su wa la yanbaghi an tuqbal lahu syahadah." Siapa yang meninggalkan salat witir, maka dia seorang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Tidak pantas diterima persaksiannya. Baik, kita akan bahas tentang keutamaan salat malam. Selain hadis-hadis yang kita sebutkan, kita akan bacakan ayat dalam Al-Qur'an tentang salat malam, di antaranya dalam surat As-Sajdah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha." Ayat keberapa itu? "Kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Sebentar, saya cari ayatnya. Silakan buka surat As-Sajdah ya. Ayat 15, 16, 17. 15, 16, 17. Perhatikan Allah berfirman tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Setelah ayat sebelumnya, ayat ke-14 dan sebelumnya, Allah berbicara tentang nasib orang-orang kafir ya. Allah mengatakan, "Walau syi'na la'ataina kullan walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim." Allah sebutkan dari ayat 12, kalau lihat bagaimana orang-orang mujrim, orang kafir, terus bagaimana Allah masukkan mereka dalam neraka jahannam, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Silakan kalian merasakan ya, kalian telah melupakan hari pertemuan ini. Jadi Allah ceritakan mereka dimasukkan dalam neraka jahannam. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman.
Biasa itu di antara metode Al-Quran setelah menyebutkan ciri-ciri orang kafir, Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman. Allah mulai dari ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang jika dibacakan ayat-ayat Allah maka mereka pun sujud dan mereka bertasbih dan mereka tidak sombong. Ini ciri-ciri mereka. Allah sebutkan mereka kalau dengar ayat mereka sujud, mereka bertasbih, mereka tidak sombong. Setelah itu Allah sebutkan ciri yang lain, mereka salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka ternyata salat malam berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'an, takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari sebagian apa yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang min qurrati a'yun, yang akan menyejukkan pandangan mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Berarti kan sini ternyata di antara ciri orang-orang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Sajdah ini, yang membedakan dengan orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam, yang disiksa, yang dikatakan kepada mereka fadzuku, ya, rasakanlah siksaan api neraka. Ternyata ciri mereka yang spesial di antaranya mereka salat malam. Mereka salat malam. Tatajafa junubu, mereka sengaja ya mengangkat lambung mereka untuk bangun salat malam. Di saat-saat yang terindah untuk tidur, di saat-saat jiwa benar-benar ingin merasakan kelezatan. Saya bilang kalau ngantuk itu kelezatan paling full adalah tidur. Lebih daripada makanan lezat, lebih daripada apapun kenikmatan. Paling enak di malam hari apa? Tidur. Kalau tidur datangkan makanan enak enggak, tidur lebih enak. Ada teman mau ngobrol lah, kalau udah ngantuk, tidur yang paling enak. Jiwa pinginnya apa? Ya tidur, apalagi di sepertiga malam terakhir menjelang subuh itu waktu yang paling lezat tidur. Puncak kelezatan adalah situ tidur. Tapi tidak, dia bangun, mereka bangun. Tatajafa junubuhum, jauh dari lambung. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah. Tidak ujub, tidak khaufan, dalam kondisi takut. Salat ini takut, dia takut. Takut tentang kehidupan setelah ini, bagaimana kondisinya di alam barzah, bagaimana kondisinya di padang mahsyar. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu amalan dia terima atau tidak, dia tidak tahu. Khaufan wa tama'a, dia berharap tapi dia husnudzon kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, di siang hari dia berinfak, di malam hari dia salat. Luar biasa ini. Jadi di antara sifat mereka, malam yang salat malam, siangnya berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah sebutkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa pahala yang disembunyikan untuk mereka yang salat malam ini. Min qurrati a'yun, yang jelas pahala tersebut akan buat mereka bahagia. Yakin kalau Anda bangun semalam, Anda pasti dapat kebahagiaan. Allah akan berikan pahala yang di luar dari apa yang Anda bayangkan. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan, fala ta'lamu nafsun, ini pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang salat malam ini. Tidak satu jiwa pun yang mengetahui. Bahkan Al-Alusi mengatakan rahimahullah ta'ala, nafsun sini umum. Fala ta'lamu nafsun. Karena nakirah datang dalam konteks penafian. Tidak ada yang tahu saking hebatnya pahala tersebut. Jangankan manusia, jin tidak tahu, malaikat tidak tahu, enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak satu jiwa pun yang tahu ganjaran yang Allah siapkan buat mereka ini. Tetapi Allah jelaskan secara global bahwasanya ganjaran ini min qurrati a'yun, akan buat mereka bahagia. Kenapa kata Allah bikin pahala yang Allah tidak sebutkan pahalanya apa? Sampai malaikat pun tidak tahu pahalanya apa, jin pun tidak tahu. Padahal mereka gaib bagi kita. Ya. Mereka tidak tahu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Yaitu mereka salat malam. Sebagian ulama mengatakan ketika mereka sengaja menyembunyikan amal mereka, bangun malam enggak ada yang lihat, salat malam berkholwat bersama Allah, maka Allah juga siapkan amalan, siapkan ganjaran yang tidak ada yang tahu juga. Mereka menyembunyikan amal, yang tahu hanya Allah. Allah balas dengan ganjaran yang tahu juga cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini antara metode Allah untuk menjelaskan bahwasanya ganjarannya sangat luar biasa. Jadi kita harus yakini bahwasanya ini di antara amalan yang menyelamatkan seorang dari neraka jahanam adalah salat malam. Selain infak, dalam ini Allah sebutkan dua, salat malam dan infak. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Dua, salat malam dan infak. Maka jika Anda ingin selamat dari neraka jahanam, ingin dimuliakan, ingin dapat pahala yang luar biasa, ya, maka salat malam. Ini pahala spesial. Sampai sebagian ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang hadis, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Ini ganjaran khusus, bukan ganjaran umum. Kalau ganjaran umum kita dengar tentang surga, kita dengar tentang bidadari, kita dengar tentang sungai di surga. Kita sudah pernah dengar. Ada ganjaran-ganjaran spesial yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terbetik. Ini untuk penghuni surga yang spesial. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Bukan umum. Ya. Yang kita pahami selama ini adalah umum, bahwasanya semua nikmat surga memang begitu. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak pernah dengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah terbetik. Ini untuk orang-orang spesial. Di antaranya orang salat malam ini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan sebagai ganjaran atas mereka, atas apa yang mereka lakukan. Ini di antara ayat dalam Al-Qur'an yang motivasi kita untuk semangat salat malam, di antaranya adalah ayat-ayat dalam surat As-Sajdah tadi. Kemudian di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memotivasi kita untuk salat malam, yaitu surat Al-Muzammil. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Wahai orang yang berselimut, ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berselimut, dibangunkan. Ya, disuruh bangun. Berselimut berarti menunjukkan sedang lelap-lelapnya tidur. Nabi sedang tidur. Berselimut. Kalau orang pakai selimut itu tidur lagi nyaman. Kalau enggak pakai selimut itu gelisah, selimut dibuang. Gelisah. Kalau pakai selimut lagi nyaman. Allah manggil dengan indahnya. Allah tidak mengatakan ya Muhammad ya Nabi, tapi Allah menyebutkan dengan sifat yang sedang Nabi lakukan. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Sebagai peringatan, tinggalkan selimutmu maksudnya. Qumil laila illa qalila, salatlah malam engkau kecuali sedikit malam. Artinya mayoritas malam salatlah malam engkau. Nisfahu aw inqus minhu qalila, salatlah engkau setengah malam. Aw inqus minhu qalila, atau kurang dari setengah ya, mungkin sepertiga misalnya. Au zid alaihi, atau kau tambah. Wartil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Disuruh bangun malam dan suruh baca Al-Qur'an di malam hari. Ini surat ini Al-Muzammil termasuk surat-surat yang pertama turun ketika Nabi baru diangkat menjadi seorang nabi. Menunjukkan akan urgensinya salat malam di antara ibadah yang diwajibkan oleh Nabi, diwajibkan oleh Allah kepada Nabi. Di awal dakwah, di awal Nabi berdakwah adalah salat malam. Ini belum ada zakat, belum ada kewajiban lain-lain, belum ada kewajiban puasa. Langsung salat malam di awal-awal Islam. Saking pentingnya salat malam sampai sebagian ulama ketika membahas tentang surat Al-Muzammil mereka namakan ini surat Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Karena ayat ini menjelaskan bagaimana sikap seharusnya seorang dai ketika berdakwah. Di antaranya salat malam. Karena salat malam sangat penting bagi seorang dai untuk mencarger imannya, karena di siang hari dia akan berhadapan dengan banyak permasalahan. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menentangnya, yang mencibirnya, merendahkannya. Dia akan berhadapan dengan masalah ekonomi, kekurangan ekonomi, mungkin tidak disetujui oleh kerabatnya sendiri, mungkin bermasalah dengan keluarganya sendiri. Dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imannya di-charger. Dan ini penting bukan cuma dai, bagi kita semua. Kita semua siang hari beraktivitas. Kalau kita enggak punya charger iman yang kuat, repot. Makanya Allah suruh Nabi Muhammad SAW, "Qumil laila illa qalila." Bangun malamlah engkau wahai Muhammad. Kalau perlu setengah malam, kalau enggak kurangi sedikit atau lebih sedikit. Suruh salat malam. Dan disebutkan bahwasanya salat malam ini jadi wajib sampai setahun. Setelah itu baru di akhir surat Al-Muzammil baru kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat yang menunjukkan salat malam tidak wajib lagi ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsa wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, maka setelah itu salat malam tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi ya. Tetapi pernah wajib sampai setahun. Ini menunjukkan urgensinya salat malam.
Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tanya, "Ustaz, bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman?" Memang banyak cara ya. Masing-masing mungkin punya jalan sendiri-sendiri, tapi saya bilang di antara yang paling cepat adalah salat malam. Salat malam, karena ganjaran sesuai dengan pengorbanan. Antum kira salat malam tidak penuh pengorbanan? Perlu pengorbanan. Pengorbanan, bangun malam, lawan rasa kantuk, tidur secepat. Mungkin orang jam 10, jam 9 malam masih main-main HP, masih nonton ini, nonton anu. Antum sengaja taruh HP tidur. Supaya bisa bangun malam. Ya. Supaya bisa bangun malam. Atau jam 10 antum tidur. Kemudian jam 3, jam setengah 4, jam 4 bangun. Subuh misalnya jam 5 kurang ya. Rasa ngantuk luar biasa, tapi antum karena Allah Subhanahu wa taala bangun. Apakah pengorbanan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah? Nilainya sangat besar. Nilainya sangat besar. Pengorbanan lawan rasa ngantuk. Antum bangun, antum salat, antum berlezat-lezat dengan khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kebahagiaan yang tidak bisa antum ceritakan kepada orang lain. Kebahagiaan berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang bahagia dengan HP yang bersama dia. Lihat orang bahagia dengan nonton film, mungkin bahagia nonton ghibah dan namimah. Orang mungkin banyak cara metode mereka meraih kebahagiaan. Seorang mukmin bangun, dia raih kebahagiaan dengan apa? Dengan salat malam. Ya, dengan salat malam. Taib, di antara ayat-ayat yang bicara tentang salat malam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, kata Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri penghuni surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguhnya orang beriman berada dalam surga-surga, taman-taman di akhirat kelak, wa uyun, dan mata-mata air yang keluar indah. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat di surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka dahulu di dunia berbuat ihsan. Ini yang buat mereka masuk surga. Mereka di dunia innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sebelum ini di dunia mereka adalah orang-orang berbuat ihsan. Di antara makna ihsan apa? Seorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, Nabi berkata, yaitu ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Merasa diawasi oleh Allah. Kemudian Allah sebutkan di antara bentuk ihsan tersebut, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari mereka sedikit tidur. Tidak seperti orang-orang lainnya banyak tidur. Mereka kurangnya tidur. Kenapa? Untuk salat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur mereka beristighfar. Ternyata di antara ciri-ciri orang yang ihsan, yang yakin bahwasanya Allah melihatnya atas ibadah yang dia lakukan adalah salat malam. Karena kalau orang sudah salat malam, dia mudah untuk ikhlas. Dia terbiasa beribadah tidak ada yang lihat. Dia berusaha beribadah tidak ada yang lihat. Istrinya pun mungkin tidak pedulikan dia. Nah, dia berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dia tulis di status sedang salat malam ya. Jangan dia jawab WA orang. Antum kalau bangun misalnya jam setengah 4 misalnya atau jam 3. Ada orang WA antum enggak usah balas. Kalau antum balas karena antum kasih tahu saya sudah bangun jam segini, enggak perlu balas. Biarin aja. Nanti antum balas pas azan subuh. Sembunyikan. Tidak perlu orang tahu bahwasanya Anda salat malam. Cukup Allah yang tahu, itu pahala lebih besar. Itu coba. Sebagian orang WhatsApp sebar WhatsApp jam 4 supaya orang tahu semua dia sudah bangun jam 4. Antum enggak usah begitu, enggak usah dibalas, enggak usah dikomentari, nanti komentarnya setelah sholat subuh. Enggak apa-apa kalau perlu. Ya. Jadi di antara ciri penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidurnya tidak banyak seperti yang lainnya. Kenapa? Mereka sholat malam. Yang menakjubkan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Subhanallah, orang-orang beristighfar dari dosa yang mereka lakukan, ini orang beristighfar dari ibadah yang dia lakukan. Kata Al-Biqai dalam Nazmud Durar, ya, fi tartibi al-ayat wa suwar, dia mengatakan ini orang-orang ketika dia membahas ayat semisal ini seperti surat Ali Imran ya, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, dia mengatakan orang-orang beristighfar dari dosa-dosa. Ini mereka beristighfar dari ketaatan yang mereka lakukan karena mereka tahu ketaatan yang mereka lakukan tidak sempurna. Di antara cara untuk menyempurnakan ketaatan yang mereka lakukan dengan beristighfar agar kekurangan-kekurangan dalam ketakwaan tersebut ditambal dengan istighfar mereka. Ajib, menakjubkan. Istighfar karena
Ketaatan. Mereka tahu mereka di pagi hari, ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Pagi hari mereka sabar. Pagi hari mereka, siang hari mereka beribadah, siang hari mereka berinfak. Malamnya mereka berisik. Malamnya mereka salat malam, di penghulunya mereka istighfar. Istighfar dari ketaatan yang mereka lakukan. Karena mereka sadar mereka meskipun sabar tapi sabar mereka tidak sempurna. Mereka sadar meskipun mereka berinfak tapi masih ada rasa pelit dalam dada mereka. Mereka sadar. Mereka kunut beribadah tapi mereka tahu mereka ibadah masih ada malas-malasnya. Mereka tahu. Sehingga mereka beristighfar bukan dari dosa-dosa, mereka beristighfar dari ketaatan yang mereka rasa itu kurang. Dan ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Nabi setelah salat langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah ajarkan ketika seorang setelah meninggalkan padang Arafah, puncak ibadah ketika musim haji, wastaghfirullah, kata Allah, istighfarlah kepada Allah. Ya. Salat malam disuruh istighfar juga. Jadi di antara ciri-ciri orang yang penghuni surga adalah dengan salat malam. Ya ikhwan, dengan salat malam antum mudah untuk belajar ikhlas. Ikhlas itu enggak gampang. Sulit banget, tapi yasirun liman yasarahullah, mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ya, manusia diciptakan dengan suka dipuji, suka dikomentari, ya. Bikin sesuatu yang heboh agar dikomentari. Manusia seperti itu. Ini buat dirinya agar tidak suka dengan komentar orang. Dia ingin komentar Allah, bukan komentar orang. Ya. Kalaupun orang dia lihat komentar supaya untuk memperbaiki dirinya, bukan untuk disanjung. Mungkin ada untuk memperbaiki dirinya lebih baik. Tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi perhatian adalah komentar Allah, bukan komentar manusia. Caranya di mana? Caranya bagaimana? Di antaranya dengan salat malam. Orang terbiasa salat malam, insya Allah tidak sibuk dengan komentar manusia. Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang keutamaan salat malam, Allah menyatakan orang yang salat malam adalah orang yang benar-benar berilmu. Karena orang yang berilmu yang benar adalah ilmu yang menerapkan ilmunya, bukan ilmu sekedar wawasan, tidak diterapkan, apalagi dikhianati ilmu tersebut. Seperti orang-orang Yahudi yang Allah katakan al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kamu orang musyrik lebih beruntung ataukah yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri salat malam karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmatnya. Setelah itu Allah akhiri ayat tentang salat malam ini, Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya orang berakal sehat saja yang bisa menerima pelajaran. Jadi ini dalil bahwasanya salat malam adalah bukti dari ilmu seseorang. Orang semakin ilmu karena ilmu khasyatullah, ilmu ada takut kepada Allah. Ilmunya harusnya mengantarkan dia mampu untuk bangun malam, harusnya. Maka seorang berusaha untuk bisa sholat malam agar dia bisa mengamalkan ilmu yang dia kerjakan, yang dia pelajari. Demikian juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang utama sholat malam, seperti Allah sebutkan sholat malam adalah ciri-ciri dari ibadur rahman yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana ighfir rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama, dan seterusnya. Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Ciri-ciri mereka di antaranya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan dengan tawadhu. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau ada orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka ucapkan salam. Ucapan yang tidak perlu digubris perkataan mereka, tapi ucapan yang baik, yang penting selesai, tidak perlu digubris. Ini ciri orang-orang ibadur rahman, tidak emosi ketika dinyinyir, tidak emosi, tidak, dia yang penting selesai, tidak perlu digubrisi. Wa arid anil jahilin, berpalinglah kau dari orang jahil. Kemudian kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, orang-orang yang mereka di malam hari beribadah kepada Allah dengan sujud dan berdiri. Itu salat malam. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri mereka sampai Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka inilah yang masuk dalam ghurfa, yaitu surga yang tinggi,
bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ini semua ibadah butuh kesabaran. Semua ibadah ini butuh kesabaran. Tawadhu butuh kesabaran. Tidak nanggapi orang-orang jahil butuh kesabaran. Tidak setiap tanggapi langsung respon cepat. Ini orang tidak sabar. Ya. Kemudian di antaranya yaitu mereka di malam hari mereka salat. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Ini dalil bahwasanya salat malam butuh kesabaran. Karenanya orang yang salat malam adalah ni'mar rajul, orang yang terbaik, ya. Nabi pernah bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail, kalau dia salat malam. Artinya kalau dia salat malam jadi orang terbaik. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, ya, fa muqtadahu anna man kana yusalli minal lail yusafu bi kaunihi ni'mar rajulu. Ini menjadi dalil bahwasanya konsekuensinya siapa yang salat malam maka akan disifati dengan lelaki yang terbaik. Ada yang lelaki terbaik di antaranya salat malam, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Atani Jibril pernah datang kepadaku. Jibril berkata, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau sukai, kau akan berpisah darinya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang kau lakukan, kau akan dibalas oleh Allah. Wa alam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Ya. Kemuliaan seorang muslim adalah salat malamnya. Maka orang kalau salat malam dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menyemangati kita salat malam, kita tahu bahwasanya di malam hari Allah turun ke langit, ke dunia, ya. Sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail minal thuluthul akhir minal lail. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah berkata, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fa astajiba lahu, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dia. Allah turun di sepertiga malam yang terakhir mencari-cari hambanya. Saatnya Anda cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak waktu kita keluarkan untuk berinteraksi dengan manusia. Saatnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mencari-cari Anda sementara Anda tidak bangun-bangun. Allah bilang, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang mohon akan aku penuhi permohonannya. Siapa yang istighfar aku akan ampuni dosa-dosanya. Allah cari Anda tidur, kita tidur. Allah cari kita tidur. Dengan berbagai macam alasan kita tidur. Kita melegalkan tidurnya kita. Oh, saya tadi malam kecapean lah, saya inilah. Enggak. Ya akhi, kalau Anda tidak bisa bangun 1 jam, setengah jam, tidak bisa bangun setengah jam, 1/4 jam. Selama masih sepertiga malam yang terakhir sampai azan subuh, Allah masih berlaku, ya, tawaran Allah ini. Bangun. Anda punya Tuhan yang sangat baik. Anda punya Tuhan yang sangat penyayang, yang sangat pengampun. Minta kepada Allah. Apa susahnya Allah kabulkan? Allah yang janji. Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiya su'lahu. Siapa yang minta aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Ya. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mana ada kita lihat di dunia, ya. Orang kaya yang membukakan pintunya dimasuki oleh orang miskin kapan saja, enggak ada. Ya, ada orang miskin ketuk pintu, minta. Orang kaya buka pintunya bebas, orang miskin. Tidak ada di dunia seperti itu. Yang ada orang miskin ketuk pintu orang kaya, minta. Ini apalagi kalau orang kaya tersebut ternyata cari orang miskin ke sana kemari, cari orang miskin. Ya. Cari dia orang miskin. Kita bilang orang ini sangat mulia, lebih mulia daripada yang pertama. Yang pertama nunggu didatangi, yang ini enggak, dia nyari orang miskin.
Dia kasih orang miskin. Dia tanya, "Kamu minta apa?" Dikasih. "Kau minta apa?" Dikasih. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya? Ya. Yang Maha Kaya yang mencari-cari kita, kemudian kita tidak. Subhanallah, kita ini ya seperti itu diri kita. Malas, alasan banyak ya. Kemungkinan karena maksiat yang sering kita lakukan membuat kita malas untuk bangun malam. Ya. Padahal Allah sedang mencari-cari kita untuk memberikan apa yang kita minta. Oleh karenanya, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, biasakan diri kita untuk bisa salat malam, ya, bercengkerama dengan Allah tatkala semua orang sedang tidur, ya. Saya akan sebutkan beberapa kiat di akhir pengajian kita tentang apa-apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa bangun salat malam. Ini hal-hal yang bantu kita untuk bisa bangun salat malam. Sebagian orang mengatakan sulit Ustaz salat malam. Kita bilang enggak sulit bagi orang yang niat. Buktinya apa? Buktinya saya sering sampaikan, kalau kamu ada jadwal penerbangan di Cengkareng jam 3 malam, jam 1 kamu bisa bangun. Di Cengkareng ada jadwal penerbangan jam 5, jam 3 kamu bangun. Kenapa? Karena kamu tahu itu penerbangan penting. Kalau kamu nggak berangkat rugi, tiketmu hangus. Kamu tahu gitu, makanya kamu bangun. Baru bunyi tering sekali langsung sudah bangun. Karena kamu merasa itu penting. Nah, kalau kamu merasa sholat malam itu penting, kamu pasti bisa bangun. Cuma kalau kamu merasa nggak penting, ya nggak apa-apa. Ya susah bangun. Karena orang bilang nggak bisa, mata saya berat. Alasan. Bohong. Kita aja yang malas. Itu buktinya nyata itu. Kamu kalau pesawat jam 5, kamu jam 3 pasti bangun. Apapun ngantuknya, kayak meskipun tidur jam 1, jam 3 bisa bangun. Karena kamu tahu kalau kamu ketinggalan pesawat rugi. Belum tentu bisa lagi untuk berangkat, belum tentu ada duit untuk beli tiket. Oleh karenanya perkaranya masalah tekad atau tidak, itu saja. Tapi di antara hal yang bisa membuat kita bangun salat malam, di antaranya kita yang realistis, yang logis, jangan begadang. Jangan begadang. Biasanya kita tidur jam 10 malam, bangun jam 5, pas azan subuh, jam 5 kurang seperempat, ya udah jangan tidur jam 10, tidur jam 9. Sehingga kita bangun 1 jam sebelum subuh. Sederhana. Teorinya sederhana, tinggal praktek atau tidak. Apapun yang terjadi, jam 9 tidur pokoknya. Kenapa? Karena kebiasaan saya bangun tidur jam 10, saya bangun jam azan subuh. Taruhlah subuh jam 5. Saya tidur jam 10, bangun jam 5 lah. Kalau gitu tinggal dimundurin semua jadwalnya. Tidur jam 9, bangun jam 4. Bisa kalau niat. Caranya jangan begadang. Jangan begadang. Teman-teman, mohon maaf, teman-teman, ada ngobrol kumpul di rumah, maaf. Antum lanjutin aja, saya mau tidur. Saya mau tidur ya. Ya. Saya mau tidur. Seperti itu ya. Betapa sering kita kalau lagi safar sama si Abdul Razak, kita ngumpul, kita ngobrol, ketawa ketiwi, ada keperluan untuk, ya biasa. Nanti jam 11 saya, Assalamualaikum, beliau tidur. Artinya dia bilang silakan lanjutkan kalau keperluan, saya mau tidur ya. Jadwal kita harus mendhabit, harus disiplin. Biar bisa bangun salat malam. Ya. Ya. Jadi jangan begadang. Tidur yang tepat waktu sehingga kita bisa istirahat yang cukup. Karena kalau kamu tidur jam 11, kita tidur jam 12, kita bangun jam 4, bisa kita bangun malam tapi salat kita enggak seger. Sehingga kayaknya kita tersiksa, tak tahan ngantuk. Kita enggak pingin seperti itu. Kita pingin kita salat malam dengan semangat. Kata Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Ya, realistis ya sudah, kita tidur, istirahat yang cukup. Ya, kemudian kita bangun pada waktunya salat malam. Makanya Rasulullah SAW tidak suka begadang setelah Isya. Ya. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu al-haditha ba'dahu. Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka begadang ngobrol setelah Isya. Samar. Kecuali ada keperluan ya. Kemudian di antaranya kalau ingin sholat malam jangan makan banyak-banyak. Karena kalau udah malam banyak, wah udah itu tidur ngorok gitu. Makan malam, wah pada Isya makan habis-habisan sampai kekenyangan. Kemudian tidur, udah bablas sampai subuh. Bangun tuh berat rasanya. Demikian ya. Kalau mau ya makan misalnya sedikit atau makan banyak tapi sebelum maghrib misalnya. Sehingga tidur dalam kondisi perut kosong, bangun seger. Maka kalau malam jangan makan banyak-banyak supaya bisa bangun sholat malam. Kalau enggak repot.
bangunnya berat, di kamar mandi kelamaan, tahu-tahu sudah azan subuh. Kemudian jangan lupa pasang alarm. Ini sebenarnya saya bicara tentang kebiasaan awal-awal aja. Ini kalau udah biasa gampang. Alarm kalau kita memang orang termasuk berat bangun, susah bangun, pasang alarm 3 sekaligus ya. 1 di telinga istri, biar istri bangunin kita. Apa namanya? 1 di telinga pembantu mungkin. Apa? Jadi pasang 3. 1 di atas lemari. Jadi kalau kita bangun, kan mau matikan, kita harus berdiri naik tangga baru kita matiin. Kalau enggak mati-mati. Jadi kita ada gerakan. Ya. Pasang alarm 3 kalau perlu. Ya. Kemudian jangan lupa pasang di telinga pembantu biar pembantu bangun kita. Ya. Kemudian agar kita bisa bangun salat malam adalah ya niat. Ini paling penting, niat paling penting. Di antara doa tidur apa? Kita bilang subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambung. Kau bisa tidur. Kalau aku enggak bisa tidur, enggak bisa tidur. Orang pikiran kemana mana enggak bisa tidur. Kalau Allah tidak izinkan dia tidur, enggak bisa tidur. Sampai orang ada penyakit enggak bisa tidur. Bilang subhanakallah bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan Engkau aku meletakkan lambungku, wa bika arfa'u, dengan Engkau pula aku bisa bangun, angkat lambungku. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau ternyata aku tidur, aku tidak bangun-bangun lagi, ya Allah, Kau cabut nyawaku, faghfir laha, ampunilah nyawaku ya Allah. Doa ini penting kita mau tidur. Kita enggak tahu masih bisa bangun atau tidak. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi bi'arika salin. Kalau Kau lepaskan kembali nyawaku kembali kepadaku, jagalah nyawaku sebagaimana Kau menjaga orang-orang soleh. Ya. Jadi kita niat. Harus niat ya. Ya Allah, bangunkan aku. Ya. Sebagian orang dulu masa zaman kecil kita enggak ngerti, kita bilang bantal bangunkan saya. Enggak boleh. Jangan sama bantal enggak bisa apa-apa, syirik nanti. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang tanya gimana Ustaz, kita bilang malaikat suruh malaikat bangunkan. Ya, malaikat sama Allah, nanti Allah yang suruh malaikat bangunkan Anda. Ya. Allah suruh malaikat, jangan sama malaikat, tidak boleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku salat malam. Ya Allah, kita sebelum kita salat Isya, kita lagi sujud, kita lagi salat ba'diyah Isya, kita dalam sujud berdoa, ya Allah bangunkan aku salat malam ya Allah. Saya sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, sudah sebulan saya enggak salat malam ya Allah. Berikanlah aku kebahagiaan dengan salat bermunajat kepada malam ini. Insyaallah dibangunkan. Insyaallah, yakin. Ya, dibangunkan kemudian jangan tidur lagi. Tidur lagi ya. Sudah dibangun sama Allah, tidur lagi, repot ya. Orang yang sudah berniat kemudian dia ketiduran, taruhlah, itu tetap dapat pahala salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli minal lail." Siapa yang datang ke tempat tidurnya dan dia sudah niat untuk salat malam, ternyata dia ketiduran, fa ghalabatu ainuhu hatta yusbih, dia ketiduran sampai pagi, kutiba lahu ma nawa, maka dia tetap mendapatkan pahala salat malam. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itulah sedekah dari Allah. Dapat plus. Tapi jangan tiap hari seperti ini. Artinya kalau kita biasa salat malam terus kita ketiduran, hari itu tetap dapat pahala salat malam. Ya, karena kita sudah niatkan. Jadi perlu niat sebelum tidur. Kemudian jangan lupa agar kita semangat ketika kita bangun malam hari ya. Ya, Rasulullah SAW ada sunnah-sunnahnya, seperti Rasulullah SAW menghilangkan rasa ngantuknya. Rasulullah SAW melihat ke langit, baca akhir surat Ali Imran, berdoa bangun tidur. Ya. Kemudian di antara sunnahnya kita salat malam yang ringan, 2 rakaat sebagai muqaddimah ya. Idza qama ahadukum minal lail falyaftahti salatahu bi rak'ataini khafifatain. Jika salah seorang kalian bangun malam, maka bukalah dengan 2 rakaat yang ringan ya. Kemudian tidak masalah kerjasama dengan istri ya. Bangunkan istri, nanti kalau istri yang bangun, istri bangunkan kita, ini perlu kerjasama dan ini perlu perjanjian sebelumnya ya. Rahimallahu rajulan qama minal lail wa aiqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun malam kemudian dia salat, fa shalla. Dia salat. Wa aiqadha imra'atahu. Setelah salat dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau, nadhaha fi wajhihal ma, maka dia percikan air kepada wajah istrinya. Dan sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Semoga Allah merahmati seorang wanita bangun malam, fa salat, kemudian salat. Wa aiqadzat zaujaha, kemudian bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, nadhahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah
suaminya. Ya. Ini perlu kerjasama sama istri, ya. Bangunkan istri. Ini terbiasa rumah tangga yang disertai dengan sholat malam, masya Allah, tentu Allah akan berkahi. Allah akan berkahi. Karena dilatih kita untuk mencari keridhaan Allah. Dilatih itu pengorbanan, latihan pengorbanan. Latihan pengorbanan lawan rasa ngantuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan namanya kehidupan dunia perlu pengorbanan, perlu pengorbanan. Kemudian seorang kalau tidak terbiasa sholat malam, lakukan bertahap, ya. Tidak langsung bangun 1 jam tiap hari, enggak apa-apa, 5 menit enggak apa-apa. Bertahap, nanti 1 rakaat, besok lagi 1 rakaat, enggak apa-apa, yang penting dia ada bangun malam. 1 rakaat, 1 rakaat. Mulai tingkat 3 rakaat, 3 rakaat tiap hari, bisa meningkat lagi 5, meningkat lagi 7. Yang dimudahkan, yang penting ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa inqal. Amal yang dicintai oleh Allah yang paling kesinambungan meskipun sedikit. Di antara hal yang sangat membantu seorang semangat salat malam, kalau dia punya hafalan banyak. Ini di antaranya. Orang kalau punya hafalan Quran, enggak usah banyak-banyak, juz amma aja lah. Dia punya juz amma, dia semangat salat malam karena dia murojaah. Dia murojaah juz amma. Apalagi dia punya hafalan 2 juz, masya Allah, dia akan semangat baca Quran dalam salat malam. Ya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah tartil di malam hari. Maka kawan-kawan yang masih punya umur, ya, berusaha tambah hafalan. Ya. Jangan tambah duit melulu, ya. Tambah duit. Tambah ini, tambah mobil, tambah rumah, tambah istri, tambah anak, tambah hafalan. Hafalan. Gimana caranya? Bikin grup setoran, cari guru satu, ya misalnya 20 orang atau berapa orang, cari guru satu kita bayar. Yang dia rewel, suka negur-negur, mana setorannya? Cari guru, jangan guru yang malu-malu sama kita. Guru yang yang apa namanya? Rewel. Kalau kita nggak setoran, dia tanya, yang mana Pak? Mana itu, cari guru seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita akan setoran. Tapi kalau kita ini dia nggak enak, aduh, nagih nggak enak, kita nggak ada hafalan kalau begitu. Ya, cari guru, apalagi pandemi seperti ini, tidak apa-apa. Video call setiap hari, meskipun 1 ayat. Meskipun 1 ayat. Meskipun sepenggal ayat kalau memang nggak punya kemampuan. Dan otak ini, sebagaimana disebut para ulama, otak ini sama dengan anggota tubuh yang lain, bisa dilatih. Bisa dilatih. Tangan bisa dilatih jadi berotot, kaki bisa dilatih, semuanya bisa dilatih. Otak juga bisa dilatih. Otak kita bebal, buntu, nggak bisa ngapal, lama-lama bisa nanti. Kayaknya ada sumbatan yang dihilangkan, setelah itu kita mudah untuk menghafal. Ya. Orang hafal Quran emang pertama gampang, susah. Ulang, tapi lama-lama ya bisa. Ustaz, bagaimana caranya bisa menghafal? Caranya begini, kamu hafal 1 ayat, kamu menghadap timur baca 20 kali. Menghadap barat baca 20 kali. Menghadap utara baca 20 kali, menghadap selatan 20 kali. Insya Allah hafal. Berarti total berapa? 20 kali 4. 80 kali insya Allah hafal. Caranya begitu. 1 ayat begitu. 20 depan, 20 belakang, 20 kanan, 20 kiri. Daripada ngelihat berita nggak habis-habis. Berita politik nggak habis-habis. Apa yang mau dihafal? Dihafal nama-nama lawan politik aja di situ ya. Nggak ada faedah. Nah, kalau kita punya hafalan, kita semangat sholat malam. Bahkan tidak mengapa kita sholat malam 1 ayat kita ulang-ulang. 1 ayat kita ulang sampai 20 30 kali 1 rakaat, tidak ada masalah. Kita ulang-ulang biar kita kokoh. Tidak ada masalah. Lebih afdol membaca ayat dalam sholat malam, dalam sholat daripada di luar sholat. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga sedikit ini memotivasi saya pribadi dan juga para ikhwan dan akhwat untuk semangat salat malam. Saya akhiri dengan syair yang dinyatakan oleh seorang penyair. Dia berkata, labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu. Aku menggunakan pakaian harapanku, berharap kepada Rabb, sementara orang-orang sedang tidur. Wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu. Lalu aku bangun salat dan aku mengeluhkan urusanku kepada Rabbku. Wa qultu ya uddati fi kulli naibatin wa man alaihi likashfi dzuri a'tamidu. Dan aku berkata, wahai zat tempat aku kembali dalam segala permasalahanku, dan kepada zat tempat aku bersandar untuk menghilangkan penderitaanku. Ashku ilaika umuran anta ta'lamuha. Aku keluhkan kepada engkau perkara-perkara yang kau lebih tahu daripada aku. Mali ala himliha sabrun wala jaladu. Aku tidak mampu untuk memikulnya. Aku tidak mampu untuk menghadapinya. Wa qad madattu yadayya bidurri mubtahilan. Ilaika ya khaira man muddat ilaihi yadu. Aku telah mengadahkan tanganku dengan mengakui kehinaanku di hadapan engkau, wahai Rabbku. Engkau adalah zat yang terbaik diarahkan kepadanya tangan-tangan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk salat malam. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nafa'allahu muslimin fikum bil dan amin. Alhamdulillah, telah selesai penyampaian materi dari Ustaz Fadil, Ustaz Dr. Kiranda Hafizullah. Insyaallah sekarang kita akan berpindah ke sesi pertanyaan. Sebelumnya akan diulang lagi teknis tanya jawab, bisa melalui chat box atau bisa melalui secara langsung dengan mic dengan didahului dengan raise hand. Untuk itu saya persilakan untuk Khair untuk membacakan pertanyaan atau akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz dari jamaah. Yang pertama, ada 4 penanya, tetapi pertanyaannya hampir sama, saya gabungkan saja. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika setiap kali selesai sholat tahajud dilanjutkan dengan sholat taubat, apakah itu diperbolehkan dan diakhiri dengan sholat witir? Lalu apakah sholat witir dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur Ustaz? Lalu apakah selesai sholat malam itu diwajibkan witir? Mohon penjelasan Ustaz. Mengenai salat taubat adalah salat yang min salawat dawatil asbab. Salat ada sebabnya, maka dikerjakan oleh sebabnya. Dia bukan salat rutinitas harian, tapi salat karena ada sebabnya. Seperti salat istikharah, enggak ada bedanya. Ada keperluan kita istikharah. Seorang ketika melakukan dosa, dia merasa dosa, dia bertobat, salat taubat, sunnah, tidak wajib. Dia boleh bertobat tanpa salat taubat, tapi dianjurkan dia salat taubat. Kalau dia melakukan maksiat pagi hari, siang hari dia bersalat taubat, tidak perlu dia nunggu sampai malam hari. Kapan dia bermaksiat malam hari, salat taubat malam itu juga. Tidak perlu dia tunda sampai pagi hari. Ya, jadi ini salat taubat bukan rutinitas harian setiap malam salat taubat, enggak ya. Kapan Anda merasa berdosa, melakukan kesalahan, Anda salat taubat 2 rakaat ya. Kapan saja, mau siang, mau sore, mau malam, waktu tidak terhalang karena ini salat dawatul asbab, bebas waktunya kapan saja, jika ada sebabnya silakan lakukan. Adapun salat witir yang terbaik adalah terakhir, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat terakhir kalian witir. Jadi witir adalah penutup. Kecuali seorang yang takut tidak bisa bangun malam karena dia tidur kemalaman, misalnya begadang atau pulang malam atau baru datang dari safar, khawatir enggak bisa bangun sebelum subuh, dia sebaiknya salat witir sebelum tidur. Seperti sebagian penuntut ilmu, seperti sebagian sahabat diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, witir qabla naum, diwasiatkan untuk witir sebelum tidur. Ini disebutkan itu para sahabat yang mereka mungkin belajar di malam hari dan mereka salat malamnya di awal malam sehingga mereka akhirnya sebelum tidur mereka salat witir ya. Atau tadi ada kondisi-kondisi tertentu kita sebelum tidur salat witir. Tapi kalau kita terbangun misalnya, ternyata Allah mentakdirkan kita bangun jam 4 masih bangun, ya salat malam aja tapi jangan witir lagi. Tapi kalau mampu untuk bangun di malam hari, yang terbaik adalah salat witir adalah penutup salat malam. Jadi kalau kita terbiasa bisa bangun jam 4 misalnya, bisa terbiasa bangun jam 4 kurang, setengah 4, sudah bangun aja salat malam. Penghujungnya ditutup dengan salat witir. Penghujungnya di salat witir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung Ustaz, kepada Eva, kami persilakan. Bisa di-unmute Eva, tafadhol. Atau kami lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz, ya. Dari pertanyaan langsung peserta Farisa. Oke, sebelumnya suara saya jelas Kak? Jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, saya Farisa Fikas. Dan sebelumnya saya izin bertanya beberapa poin mengenai materi hari ini. Nah, jadi Ustaz, di zaman sekarang banyak fenomena, bahkan fakta kaulah muda-mudi jikalau sholat malam itu kebanyakan meminta jodoh, menyebut nama seseorang dalam sholat dan doa-doa malamnya. Istilah zaman sekarang dikenal dengan tikung dia di sepertiga malammu. Jadi Ustaz, pertanyaan saya,
kebanyakan dari fenomena ini benar-benar karena Allah atau hanya sekedar mengejar apa yang diinginkan. Sedangkan kita tahu segala amalan bergantung pada niatnya. Dan poin terakhir, bagaimana pandangan Ustadz terhadap fenomena kaulah muda-mudi zaman sekarang yang menggunakan perspektif sholat malam untuk dapat jodoh. Bahkan beberapa yang tak jarang terjadi memaksakan satu nama dalam sholat malamnya. Sedangkan kita tahu bersama bahwa keutamaan sholat malam itu banyak sekali. Syukran ya Ustaz. Afwan. Tentunya di antara tujuan sholat malam yang dibolehkan dalam syariat adalah meminta solusi. Allah yang telah menyatakan ketika di sepertiga malam yang terakhir, man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa, aku akan mengabulkan doanya. Di antara bentuk pembuktian kita sebagai hamba, yaitu kita hanya berharap kepada Allah. Tidak berharap kepada manusia. Di antara perkara yang penting dalam kehidupan kita adalah mencari jodoh. Itu penting, ya. Tidak ada masalah seorang bangun malam kemudian minta kepada Allah, kemudian minta jodoh, ya. Tentunya ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau jodoh kita sudah dapat kita nggak sholat malam lagi, ya. Tapi tidak jadi masalah karena memang di antara tujuan sholat malam kita minta kepada Allah. Selain kita beribadah kepada Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk meminta, ya. Dan kalau kita minta tidak jadi masalah juga, kita sebut fulan atau fulanah, ya Allah, saya mencintai si fulan, misalnya si fulanah, ya, jodohkanlah saya dengan dia. Tapi kita sebaiknya kita serahkan kepada Allah. Jika dia baik, misalnya dalam sholat istikharah, jika dia baik, dekatkanlah aku kepadaku, ya, dan mudahkanlah urusanku dengannya. Jika tidak baik bagiku, bagi agamaku, bagi masa depanku di dunia maupun di akhirat, cepat atau lambat, maka jauhkanlah dariku. Palingkanlah hatiku darinya. Misalnya kita karena kita tidak tahu, ya. Jangan kita doa maksa sama Allah, ya. Ya Allah. Kita berdoa, ya Allah, sungguh aku mencintai si fulan, ya Allah. Ya. Kalau memang baik dia untukku, maka nikahkanlah aku dengan dia. Kalau memang tidak baik, ya Allah jadikanlah baik untukku. Itu namanya maksa. Itu namanya maksa sama Allah. Jadi kita enggak, jangan gitu. Kita berdoa, kita enggak tahu kebahagiaan kita dengan siapa. Bukan berarti ada orang cantik kemudian bahagia, bisa bahagia. Oh, banyak orang tidak bahagia dengan istri cantik. Banyak yang tidak bahagia dengan suami yang ganteng. Bikin masalah. Suaminya ganteng, banyak cewek yang goda. Istrinya cantik, belagu, ya. Oleh karenanya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa disebut nama ya Allah kalau memang itu. Tapi tadi dia bilang, ya Allah kalau itu baik bagiku, dekatkanlah aku dengannya, mudahkanlah urusanku. Jika tidak baik bagiku, jauhkanlah dariku. Palingkanlah hatiku darinya dan takdirkanlah aku yang lebih baik untukku. Jadi tidak ada masalah. Yang penting seorang beribadah kepada Allah, salat malam, meminta kepada itu hak dia untuk minta kepada Allah. Allah telah memberikan hak untuk meminta. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kalau ada yang bertanya. Ustaz, dari pertanyaan chat lagi Ustaz. Bismillah izin bertanya, apakah kita harus tidur terlebih dahulu sebelum salat malam? Lalu apakah istri harus izin suami jika sholat malam karena ditakutkan istri kurang tidur pada waktu siang? Mohon penjelasannya. Adapun sholat malam adalah sholat yang dikerjakan setelah isya. Mau dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur tidak jadi masalah. Meskipun yang terbaik adalah setelah tidur. Makanya Allah mengatakan qumil laila, bangunlah. Ya ayyuhal muzammil, Rasulullah sudah tidur. Suruh bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi, di antara malam salatlah, bangunlah. Jadi dan itu kebiasaan Nabi. Nabi biasanya tidur dulu. Dan itu lebih segar bagi seorang. Dan itu kebiasaan para nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, bahkan Nabi Daud alaihissalam, Rasulullah mengatakan Nabi Daud afdalu salatu Daud, sebaik-baik salatnya Daud, salat malam ya maksudnya. Ya. Daud tidur dulu, Nabi Daud alaihissalam tidur dulu, kemudian dia sholat, kemudian dia tidur lagi. Jadi intinya yang terbaik adalah tidur dulu baru bangun. Meskipun nanti kita sholat, meskipun setengah jam, tidur lagi tidak apa-apa. Tapi sholat setelah bangun, itu yang terbaik. Tapi jika seandainya dikerjakan sebelum tidur, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, cuma lebih utama kalau dia tidur lebih dahulu. Kadang kondisi kita nggak bisa tidur dulu. Seperti tadi kita bekerja kemalaman, kalau kita tidur bablas, kita sholat dulu baru kita tidur. Tidak ada masalah. Adapun istri, apakah dia harus minta izin? Tidak ada dalil bahwasanya harus minta izin, ya.
Yang jelas dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, itu yang penting. Ya, artinya apa contohnya? Contohnya lagi sholat malam. Tahu-tahu suaminya lagi berhasrat sama dia, ya sudah, ya jalankan tugas. Ya misalnya seperti itu. Atau kalau dia sholat malam kelamaan 2 jam, besoknya dia tidak bisa layani suami, tidak bisa siapkan makan, maka jangan sholat malam kelamaan. Artinya tidak perlu izin dalam sholat malam, cuma yang penting tugas dia jangan sampai keteteran, itu saja. Sebagai seorang istri jangan sampai keteteran. Tapi maaf kawan-kawan, mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Kalau ada pertanyaan terakhir saya persilakan. Nah, Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika setiap malam bisa bangun untuk sholat malam, namun ada satu malam yang tidak bisa dikerjakan, kemudian diganti saat sholat duha menjadi 12 rakaat, padahal biasanya hanya 4 rakaat. Namun besoknya dapat sholat malam lagi, namun sholat duhanya jadi berkurang menjadi 4 rakaat. Apakah seperti ini termasuk tidak istiqomah Ustaz? Mohon penjelasan. Mengenai tentu benar bahwasanya yang terbaik adalah salat yang adwamuha tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling langgeng meskipun sedikit. Kalau seorang biasa salat malam kemudian dia tidak bisa bangun, dia kerjakan di waktu duha, itulah sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak bisa salat malam, terkadang safar atau sakit disebutkan, safar atau sakit atau ada sebab yang lain, maka Nabi salatnya di waktu duha dengan digenapkan. Tidak masalah ya. Mau digandingkan dengan duhanya juga tidak hari ini tidak apa-apa, kita gantikan dengan salat malam yang kita qadha di siang hari, salat duhanya nanti. Jika duha juga tidak wajib tiap hari ya. Tidak harus tiap hari, artinya tidak ada masalah. Insyaallah perkara mudah, yang penting kita tunjukkan kepada Allah, kita berusaha komitmen. Terkadang kita lebih banyak, terkadang kurang, insyaallah nggak ada masalah. Yang dilihat oleh Allah adalah kebiasaan kita. Jadi berusaha melakukan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja kepada rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas Ya, sama-sama. jawaban dan materi yang disampaikan.